Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada kesempatan kali ini kita bisa mengenai mata kuliah dasar rekayasa berlaku di pertemuan ke-10. Alhamdulillah, sebelum kita membahas materi di pertemuan 10 ini, kita dulu pembahasan materi minggu kemarin tentang desain engineering. Kan dari pembahasan kemarin kita jadi tahu bahwa yang namanya desain engineering itu adalah hal yang memang sangat diperlukan ketika dalam membangun sebuah desain gitu. Jadi seorang programmer dan analis itu harus paham menempatkan sebuah tampilan baik dari sisi interface atau arsitektur dan lain sebagainya itu dilihat baik belum seperti apa di desain engineering. Di rekayasa desain itu kita harus mampu memahami bahwa sebuah sistem yang baik itu bukan hanya dari sisi tampilan, tapi kita harus memperhatikan segala aspek. Jadi di materi yang sekarang bahasannya itu tentang software arsitektur, ada data design, ada arsitektur style and pattern, ada arsitektur design, ada assessing alternatif arsitektural design, ada mapping data flow into software arsitektur, dan sumari kesimpulannya apa nih. Di desain arsitektur ini pengertiannya apa nih? Di desain arsitektur adalah desain yang mewakili struktur data dan komponen program nih, mempertimbangkan struktur dan sifat dari komponen sistem yang hubungan timbal balik antara komponen sistem. Siapa yang melakukannya ini? Ada software engineer, ada spesialisnya ketika sistem digunakan untuk pembangunan sistem yang sifatnya lebih besar dan kompleks nih. Mengapa penting? Misalnya ketika membangun rumah, Anda perlu memiliki blueprint untuk membangun. Ini memberi Anda gambaran besar nih, seperti apa sistem yang kita kan yang namanya membuat sebuah bangunan apapun itu kan kita harus membuat sebuah arsiteknya, kerangkanya, dimulai dari blueprint, cetak birunya seperti apa nih, kebutuhan dasar dimulai dari fondasi sampai nanti kebutuhan finishingnya seperti cat dan lain sebagainya itu dibahas. Dan itu juga sama ketika membangun sebuah software, Anda harus memikirkan hal tersebut, dimulai dari arsitektur fondasi software yang kita buat itu apa nih, nanti baru masuk ke tampilan desainnya, mau berbasis web, mau berbasis Android, codingnya mau seperti apa, teknik, metode dan sebagainya akan dipikirkan. Apa langkahnya sih? Itu ada desain data, ada representasi, struktur arsitektur sistem. Apakah produk kerjanya itu arsitektur data, struktur program, properti komponen dan hubungannya. Ini langkahnya nih. Terus apa itu arsitektur? Arsitektur ini ya dia membahas sebuah pola kerangka. Ketika kita membahas sebuah arsitektur bangunan, di mana komponen bangunan ini harus bisa terintegrasi untuk membentuk suatu kan fungsi arsitektur dia untuk memenuhi sebuah kebutuhan apa? Kebutuhan untuk mendesain bahwa fondasi kerangka itu seperti apa? Itu arsitektur. Ketika kita membahas bangunan, ini yang dipikirkan itu pasti ada sebuah struktur komponen software. Itu ada software itu bukan hanya ini bisa jalan Android dan sebagainya, tapi kita harus memikirkan komponen apa aja nanti. Terus hubungan antar komponen itu seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada kesempatan kali ini kita bisa mengenai mata kuliah dasar rekayasa berlaku di pertemuan ke-10. Alhamdulillah, sebelum kita membahas materi di pertemuan 10 ini, kita dulu pembahasan materi minggu kemarin tentang desain engineering. Kan dari pembahasan kemarin kita jadi tahu bahwa yang namanya desain engineering itu adalah hal yang memang sangat diperlukan ketika dalam membangun sebuah desain gitu. Jadi seorang programmer dan analis itu harus paham menempatkan sebuah tampilan baik dari sisi interface atau arsitektur dan lain sebagainya itu dilihat baik belum seperti apa di desain engineering. Di rekayasa desain itu kita harus mampu memahami bahwa
sebuah sistem yang baik itu bukan hanya dari sisi tampilan, tapi kita harus memperhatikan segala aspek. Ini di materi yang sekarang bahasannya itu tentang software arsitektur, ada data design, ada arsitektur style and pattern, ada arsitektur design, ada assessing alternatif arsitektural design, ada mapping data flow itu software arsitektur, dan sumari kesimpulannya apa nih. Di desain arsitektur ini pengertiannya apa nih? Di desain arsitektur adalah desain yang mewakili struktur data dan komponen program nih, mempertimbangkan struktur dan sifat dari komponen sistem yang hubungan timbal balik antara komponen sistem. Siapa yang melakukannya? Ini ada software engineer, ada spesialisnya. Ketika sistem digunakan untuk pembangunan sistem yang sifatnya lebih besar dan kompleks nih. Mengapa penting? Misalnya ketika membangun rumah, Anda perlu memiliki blueprint untuk membangun. Ini memberi Anda gambaran besar nih, seperti apa sistem yang kita dibangun. Kita kan yang namanya membuat sebuah bangunan atau itu kan kita harus membuat sebuah arsiteknya, kerangkanya, dimulai dari blueprint itu cetak birunya seperti apa nih, kebutuhan dasar dimulai dari fondasi sampai nanti kebutuhan finishingnya seperti cat dan lain sebagainya itu dibahas. Dan itu juga sama ketika membangun sebuah software, Anda harus memikirkan hal tersebut, dimulai dari arsitektur fondasi software yang kita buat itu apa nih, nanti baru masuk ke tampilan desainnya, mau berbasis web, mau berbasis Android, codingnya mau seperti apa, teknik, metode dan sebagainya akan dipikirkan. Apa langkahnya sih? Itu ada desain data, ada representasi, struktur arsitektur sistem. Apakah produk kerjanya? Itu arsitektur data, struktur program, properti komponen dan hubungannya. Ini langkahnya nih. Terus apa itu arsitektur? Arsitektur ini ya dia membahas sebuah pola kerangka. Ketika kita membahas sebuah arsitektur bangunan, di mana komponen bangunan ini harus bisa terintegrasi untuk membentuk suatu kan fungsi arsitektur dia untuk memenuhi sebuah kebutuhan apa, kebutuhan untuk mendesain bahwa fondasi kerangka itu seperti apa, itu arsitektur. Ketika kita membahas bangunan, ini yang dipikirkan itu pasti ada sebuah struktur komponen software. Itu ada software itu bukan hanya ini bisa jalan Android dan sebagainya, tapi kita harus memikirkan komponen apa aja nanti. Terus hubungan antar komponen itu seperti apa nih, sehingga nanti bisa melakukan sebuah output yang bisa sesuai dengan kebutuhan. Mengapa arsitektur itu penting? Untuk mengaktifkan, untuk komunikasi antara para stakeholder itu fungsi arsitektur. Kedua, untuk menyoroti keputusan desain yang akan memiliki dampak pada sukses sebuah rekayasa perangkat. Ketiga, itu untuk membentuk suatu model intelektual banding relatif kecil dari bagaimana sistem itu terstruktur dan bagaimana komponen bisa bekerja sama. Data desain. Apa itu desain data? Desain data ini digunakan untuk menerjemahkan objek data yang didefinisikan sebagai bagian dari model analisis ke dalam struktur data pada komponen perangkat lunak. Desain data ini di tingkat arsitektur adalah salah satu desain contoh di tingkat arsitektur itu adalah data warehouse. Data warehouse berisikan gudang data di mana data dikumpulkan dalam sebuah kumpulan data, di mana data itu bisa digunakan untuk kebutuhan informasi tertentu. Desain data di tingkat komponen ini menurut Pak Sarman ada 7. Yang pertama ada prinsip di tingkat desain data tingkat komponen. Yang pertama itu ada prinsip analisis sistematis diterapkan untuk fungsi juga harus diterapkan pada data. Idealnya representasi dari aliran data dan konten juga harus dikembangkan dan jelasan organisasi data alternatif harus dipertimbangkan. Kedua, sebuah struktur data dan operasi harus diidentifikasi. Struktur data yang efisien harus mempertimbangkan operasi. Tiga, sebuah mekanisme untuk mendefinisikan isi dari setiap objek data harus ditetapkan di data. Keputusan desain tingkat rendah data harus ditunda sampai akhir dalam proses desain. Karena skema top down untuk menentukan secara rinci selama desain komponen. Representasi struktur data harus hanya diketahui modul yang langsung menggunakan. Sebuah perpustakaan data yang berbeda, operasi harus dikembangkan. Desain sebuah perangkat lunak bahasa pemrograman harus mendukung spesifikasi sistem yang nanti dibuat kita. Jadi ketika ada desain ini karakteristiknya cocok di web ya, Anda harus membuat arsitektur yang memang mencirikan bahwa sistem yang berbentuk mobile web itu seperti apa. Perhatikan. Apa itu arsitektur style? Arsitektur adalah transformasi pada desain
memungkinkan sistem keseluruhan. Tujuannya adalah untuk membangun struktur untuk semua komponen sistem. Apa itu arsitektur vektor? Transformasi pada desain tingkat arsitektur. Berbeda dari gaya struktur, cara yang mendasar, ruang lingkup, pola kurang jelas, berfokus pada satu aspek dari arsitektur. Itulah digunakan untuk memperlakukan aturan pada arsitektur. Jadi dia menggambarkan bagaimana pengenalan sebuah aspek fungsionalitas. Jika cenderung untuk mengatasi masalah perilaku dari arsitektur lebih ke fokus fungsionalitas sistem itu seperti apa. Ini ada sebuah taksonomi klasifikasi singkat style arsitektur. Pertama ada arsitektur data berpusat. Penjelasannya di sebuah menyimpan. Nah ini ada contoh dari arsitektural konteks desain yang menggambarkan fungsi keamanan rumah dari produk safe home. Ini ada superordinate sistemnya yaitu safe home product dan internet based system karena dia menggunakan perangkat internet kan, media internet maksudnya. Terus untuk subordinate sistemnya dia menggunakan sensor, terus untuk aktornya pemilik alat tersebut, dan ada yang namanya control panel karena untuk mengendalikan ke sisi nanti sensor dengan internet terhubung, dia mengendalikan fungsinya yaitu untuk surveillance function kan, itu kan contoh arsitektur konteks desain. Terus ada ini namanya archetypes. Archetype adalah kelas atau pattern. Ini untuk fungsinya untuk mewakili abstraksi inti dari sebuah desain arsitektur. Contohnya dalam safe home security function itu ada yang namanya node itu input dan output unsur fungsi kamar rumah. X berbagai sensor, indikator alarm dan lain sebagainya itu kan. Detektor semua peralatan penginderaan yang feed informasinya ke dalam sistem target. Terus ada indikator semua mekanisme untuk menunjukkan bahwa kondisi alarm yang terjadi pengawas. Controller ini mekanisme yang memungkinkan bersenjatai atau meluncur dari sebuah node. Ini setting. Contoh ini bentuk dari setting. Contoh dari safe home security sistem fungsinya seperti bentuknya. Ada kontrol, dia berkomunikasi dengan apa. Terus ada node, ini ada flow-nya. Ini bentuk seperti ini, ada node. Terus nanti ada detektor dan indikator. Ini UML ini relasi untuk safe home security function archetype. Terus ada yang namanya untuk menilai desain arsitektur ini ada ya, si Software Engineering Institute atau SEI ini dia mengembangkan yang namanya metode ATAM. Langkahnya ada dimana untuk mengevaluasi sebuah proses arsitektur software ini langkahnya ada 6 ini. Yang pertama ada connect skenario, dia fungsinya untuk menjadikan sistem dari sudut pengguna menilai sudut pandang seperti apa. Dua, menampilkan persyaratan kendala dan deskripsi lingkungan. Dan ketiga, mendeskrip bahwa arsitektur style atau patternnya. Dan keempat, mengevaluasi atribut kualitas dengan mempertimbangkan setiap atribut. Dan keempat, evaluasi atribut kualitas dengan mempertimbangkan setiap atribut. Penilaian meliputi kehandalan, kinerja, keamanan, pemeliharaan, testability, portabilitas, usability, dan interoperabilitas. Dan kelima, mengidentifikasi sensitivitas atribut kualitas untuk berbagai atribut arsitektur. Ini membuat perubahan kecil dalam arsitektur dan kemudian menentukan seberapa sensitif atribut kualitas itu. Dan yang keenam ini kritik kandidat arsitektur using sensitive analysis. Ya, dalam langkah 5 beberapa arsitektur dapat dimodifikasi definisi rinci, kan? Nah ini untuk mapping ke data flow ke dalam sebuah arsitektur ini ada dua jenis metode pemetaan, ada yang transform flow, ada yang disebut dengan aliran transaksi. Kalau yang transform flow ini dia menggambarkan informasi harus masuk dan keluar dalam bentuk bagian baru. Contoh data diketikkan sebagai keyboard, nada pada saluran telepon, dalam musik dan sebagainya, gambar video dan aplikasi multimedia, segala bentuk informasi yang baru. Data di eksternalisasi tersebut harus diubah menjadi bentuk internal untuk diproses. Definisi kata aliran masuk, jalur adalah jalur yang mengubah data eksternal menjadi data internal. Aliran kedua, jalur bahwa data yang masuk melewati transformasi pusat itu dan bergerak keluar dari perangkat bukan. Aliran transaksi sebuah item data tunggal memicu arus informasi. Item data tunggal disebut transaksi,
transaction, pusat arus informasi. Bentuknya seperti ini. Transaksi flow-nya kemana berdasarkan transaksi flow. Ini ada dua jenis metode untuk mapping, ada transformation mapping, terus ada transaction mapping. Ini sih Anda mau menggunakan langkah yang seperti apa. Di sini sudah jelas bahwa yang namanya kalau menggunakan transformation mapping berarti kita membuat sebuah arsitektur ini ya kita merubah dari sebuah yang namanya data flow diagram kan kita rubah menjadi arsitektur. Ini contohnya salah satu langkah desain memungkinkan DFD dalam arsitektur tertentu. Contoh untuk mengembangkan pendekatan contoh untuk fungsi keamanan sistem ini kita menggunakan dari data flow diagram ke dalam arsitektur. Langkahnya seperti berikut nih. Yang pertama kita buat dulu konteks diagram untuk server ini, dimana prosesnya namanya software, terus ada server control panel, ada sensor, ada control panel display, ada alarm dan driver lain. Si control panel dia menginputkan user command data, sensor dia memberikan dari proses ini dia memberikan sebuah display informasi ke control panel display, terus alarm input alarm dan telepon lain ke telepon lain seperti itu. Ini gambaran dari Nah, langkah kedua ada review dan perbaiki diagram aliran data untuk perangkat lunak. Model analisis perangkat untuk mengerjakan lebih detail. Ini ada kita turunkan dari level yang namanya level konten ini kita turunkan ke level 1. Itu di level 1 kan proses untuk ShapeForm ini ada yang namanya interaksi dengan user, ada yang proses password, ada konfigurasi sistem, ada konfigurasi ada display message status, sudah mulai proses. Dari konfigurasi saja kita bisa memasukkan user command data, maka dia prosesnya berinteraksi dengan user. Terus ada proses lagi konfigurasi request, konfigurasi sistem mengecek, maka muncul konfigurasi data, muncullah data store, konfigurasi informasi. Ketika itu berlatih user juga, ini ketika proses interaksi user ini, maka sistem start stop kan. Ini meminta konfigurasi lagi. Kalau muncul benar, bakal display message status ada. Terus dia memberikan sama ketika interaksi dengan user juga dia memproses password yang diinputkan. Ini benar tidak, kalau benar masuk ke sini statusnya apa, maka muncul informasi ke kontrol panel display. Terus dari sensor juga, ini sensor dia membaca, sensor ini statusnya di mana. Kalau ini oke, masuk ke display. Kalau nanti masuk juga ke alarm ke flow ini tipenya apa muncul. Kalau ini bisa sampai nanti bersama di telepon lain seperti apa. Terus dari konfigurasi informasi dia mengecek benarnya data. Kalau sensor ini bunyinya ini, kalau ini dia mengecek. Ini contoh dari sebuah data konten level 1. Ini ada bundering, ini proses untuk ShapeForm ya. Kalau ini kan sensor hanya untuk memonitor bahwa ini benar tidak. Terus kita turunkan lagi ke level 2. Di level 2 ini di konfigurasi sistem sendiri kita ini turunannya diturun lagi nih. Ada proses password, dia mengecek sensor ID-nya apa, tipe lokasi, alarm data ini benar tidak, terus teleponnya benar enggak. Jadi cek lagi prosesnya, didefinisikan lagi, dirinci lagi sampai lebih detail. Karena untuk membuat DFD ini Anda harus membuat sebuah diagram yang memang detail. Dari level 1 kita turun sampai ke level 2, itu seharusnya seperti itu. Step 3 kita turunkan lagi nih. Di step 3 ini di konfigurasi ini, bahkan di konfigurasi sistem atau di family basic ini banyak proses lagi. Misalkan contoh di read sensor, di sensor aja, read sensor, ini aku ada informasi benar nggak, ini asal alarm kondisi, select phone number, formasi seperti generatif dan sebagainya. Ini semua proses-proses ini dimunculkan berdasarkan rincian dari level 2. Ini misalkan turunannya dari mana, apakah ada sensor ini.
konkret sensor apa dan sebagainya kita muncul lalu berdasarkan ini nyambungnya kemana gitu. Jadi di level 3 4 instalasi transformasi pusat dengan menggunakan batas layar super luas. 5 perform boost level factoring. Terus hasil pemaparan ini dalam top down memfungsikan kontrol, top level melakukan pengambilan keputusan, media level, middle level melakukan kontrol melakukan pendalaman jumlah sedang kerja, low level terus lalu melakukan sebagai input perhitungan dan hasil outputnya di FD dipetakan ke panggilan dan kembali main subprogram arsitektur. Dari ini kan nanti di FD dipetakan ke panggilan dan kembali ke main subprogram arsitektur. Ini contoh perform boost level factoring, dimana ini kan informasi proses controller sesuai input, ini prosesnya. Terus yang kedua ada transfer flow controller, ini ada outgoing proses controller. Jadi kalau dibuat dalam arsitektur ini ya monitor sensor, ini sensor input controller apa aja ini, terus alarm condition controller ini prosesnya, terus ada alarm output controller ini informasikan. Terus step 6 melakukan check on level factoring, pemetaan transformasi individual dari DMG ke dalam modul yang tepat dalam arsitektur, dimulai pada transformasi batas pusat, dipindah keluar sepanjang jalan masuk ke keluar, transformasi dipetakan ke tingkat sumber dari arsitektur perangkat. Di level ini di coming mapnya apa nih, ini sensor input apa diturunkan, transformasi setupnya ini nih, perubahannya ini kan tadi alarm controller apa aja, terus ini outputnya dia ngelakuin apa aja. Jadi semua proses yang ada harus ada di kalau di gambar arsitektur harus ada juga. Terus yang 7 perbaiki arsitektur. Pertama, iterasi menggunakan desain heuristik untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. Nah, untuk menyaring untuk kualitas yang baik, offering minimal, tampak kesulitan dan dipelihara tampak kesulitan. Sehingga di refine diperbaiki lagi, dicek lagi sehingga menghasilkan sebuah arsitektur seperti tadi bentuknya ini. Ini dihapus. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau untuk perubahan ini kan menyesuaikan juga. Ini baiknya seperti ini ya gitu. Seperti kalau misalkan udah kayak gini ya udah aja. Tuh, kalau yang ini kan tadi yang transform, kalau yang transaction mapping ya itu per transaksi di mapping. Dari diagram level DMD yang sudah dibuat tadi. Ini per transaksi transaksinya tadi. Cek shape home security ini proses ini. Nanti Anda dilakukan step-stepnya berdasarkan yang ada di belakang ini. Sesuaikan seperti apa sehingga membentuk sebuah diagram yang hampir sama seperti ini bentuknya. Itu tergantung Anda mau pakai yang mana, sama-sama arsitektur baiknya transform maupun transaksi itu sama-sama aja, itu tergantung dari menurunkannya pakai yang mana. Kalau Anda mau pakai ini dari sini kan disimpulkan bahwa ketika membuat arsitektur perangkat lunak itu dia apa fungsinya, kita bisa melihat secara jelas bahwa keseluruhan sistem itu dibangunnya seperti apa, dimulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah fondasional itu terlihat jelas. Makanya arsitektur penting bagi kita. Jadi jangan mentang-mentang jago coding berat langsung coding enggak juga. Jadi harus dilihat dulu ini sistem yang dibuat seperti apa karakternya, nanti dia bisa jalan kayak gimana, tampilan seperti apa, kalau mau nanti maintenance seperti apa. Misalkan kalau perubahan sistem yang tadinya mau web ke Android dan sebagainya, kan harus dipikirkan. Makanya arsitektur ini penting supaya kelihatan makna sistem ini dia bisa ngapain ya. Mungkin sekian aja penjelasan video dari saya, mohon maaf bila penjelasan terlalu cepat ya, sama
saya belajar FPL di tahun berapa, 2007 2008, itu sudah 12-13 tahun yang lalu, dengan perkembangan ilmu yang seperti itu, dan sekarang dengan perubahan yang masalah teknologi itu selalu berkembang sangat cepat. Makanya kan sama-sama sambil belajar, teman saya ketika menerangkan, saya juga sambil membuka referensi dari yang terjadi saat ini seperti apa, perkembangan saat ini. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah like dan subscribe video di channel saya. Terima kasih. Kalau yang belum, mohon subscribe, panjang bunyinya diklik itu ya. Semoga bisa berkembang lagi ke depannya untuk pembelajaran saya akan datang. Salam, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.